Kamu nggak kena musibah yang mengenai aku. Kowe ra ngrasake sing tak alami masalahe. Jadi kowe ngomong enak, sabar. Enak kowe ngomong sabar. Dari mana coba kalau Dewi nemoni penyakit-penyakit kayak gini? Maka kenapa ru'yah itu kita ajarkan supaya jenengan minimal nanti bisa menangani penolongan pertama itu. Orang ngenteni aku sokok koleri ini gini ono ru'yah dhewe ngono. Mosok ngenteni wong koleri terus. Ayo Pekalongan, ya itu loh. Nah, berarti itu kan Ain bisa sengaja dan tidak sengaja. Iya, bisa sengaja dan tidak sengaja. Nah ingat, kita berita kembali lagi dan ingat, ini tadi kan kabar gembiranya bagi orang-orang yang sabar. Siapakah sih orang-orang yang sabar? Yang mendapatkan pahala masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Ternyata sabar yang dimaksud di sini adalah yang tidak nunggu seminggu kemudian bisa sabar, bahkan 1 jam atau sehari kemudian bisa sabar. Nah, sabar itu adalah inda sobatil ula, ketika turun ujiannya, pas dapat beritanya, pas dapat kejadian pertamanya, sehingga nyenengke pas weri ngamuk ning kene kuwi, jenengan langsung iso sabar lah, itulah yang dinamakan sabar. Nah, sabarnya sehari kemudian, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, ternyata itu bukan sabar. Apa? Hah? Ya belum bisa sabar memang. Tingkatannya masih mungkin ya di bawahnya lah. Malah justru yang bikin emosi yang waras. Nah iso. Ya aneh loh, maksudnya aku Oh lanjut. Nah itu kan sama aja. Ujian itu kan menimpa dua pihak toh Bu. Ya enggak? Ujian itu langsung menimpa dua pihak. Ya memang ujian untuk orang tua, keluarganya Ferry, juga untuk keluarga sini. Kan langsung bisa dua pihak. Nah, bagaimana kita menghadapinya, nggih? Nah, maka nggih, kalau orang sekarang nggih, wong dhewe saiki coba nggih. Kira-kira nggih, kira-kira nek kedadian contoh, seperti itu. Kira-kira marah dulu apa enggak? Debat-debat dulu atau enggak? Engkel-engkelan dhisik apa ora? Nggih mboten? Di engkel-engkelan sih, di debat dulu. Lah itu belum bisa dinamakan sabar ternyata di sini. Sabar yang mendapatkan pahala surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Maka sabar itu ada di pukulan pertama pas kejadiannya. Nah ini di zaman Nabi ada kisah seorang perempuan, anaknya meninggal. Dan perempuan ini menangis sejadi-jadinya di atas kuburan anaknya. Biasa tuh Bu, seorang ibu itu bagaimana rasanya kalau ditinggal meninggal anaknya? Ya mesti sedih banget, pamrih cilik, nggih. Nah, hal yang manusiawi, nggih. Nah, kemudian ya, ki mau nangis di atas kuburannya, berarti baru saja dikuburkan. Nggih mboten? Nah, kemudian tidak lama berselang Rasulullah datang lewat nenggurine tanpa diketahui oleh perempuan itu. Lalu Rasulullah mengatakan di belakangnya orang itu, perempuan itu, Yamro'a isbiri wa tasbihi, Yamro'a isbiri wa tashibi. Hei perempuan yang sabar dan mintalah pahala kepada Allah dari ujian ini. Apa ujiannya tadi? Kematian anaknya. Nah maka berarti ujian itu mendatangkan apa? Pahala, karena Rasulullah katakan, perempuan yang sabar dan mintalah pahala kepada Allah dari ujian ini. Nah, perempuan itu nggak pakai lihat, nggak sedih-sedih, nggak di atas kuburannya, orang ngerti, orang lihat siapa yang bicara, ya, yang di belakang. Apa jawabannya perempuan ini? Innaka la tusib bi musibati. Kamu nggak kena musibah yang mengenai aku. Kowe ra ngrasake sing tak alami masalahe. Dadi kowe ngomong enak, sabar. Enak kowe ngomong sabar. Iki sing susahan aku, sing gak diamuk aku. Kowe enak men sabar. Ini yang diungkapkan atau dijawab oleh perempuan itu. Nah, maka ini adalah juga salah satu bentuk
kita Bu, Pak, belajar untuk bisa menerima nasihat dari siapapun, meskipun itu orangnya lebih muda, ya, lebih muda, lebih mungkin lagi. Kadang-kadang ini sing dadi penyakit ya ustaz-ustaz iki. Engko nak dinasihati jamaah contoh ya. Nolak kira-kira. Iya sih ngene. Kowe karo aku ora pinter aku sih ya. Hah? Iya. Bahaya enggak kira-kira? Iya. Yang mungkin orang itu terlihat belum tentu lebih bodoh dari kita. Kita dewe nak dinasihati anaknya contohnya iso para nrimo. Susah. Ya betul. Iya, ayo. Wong tuwa dikalahke. Kowe uyuhe rong ganep kok. Uyuhmu rong tekan kok ngandani aku. Wah, wis angel. Nah, ini nggih. Nah, perempuan itu juga seperti itu. Nah, akhirnya, enak aja kamu ngomong sabar. Nah, ini begitu umumnya manusia seperti itu. Innaka la tusib bi musibati. Dan lihat, ketika Rasulullah mendapatkan jawaban seperti itu, Rasulullah orang ngotot. Ini Rasulullah orang ngotot, orang lah kowe iki angel kandhanane. Dhewe mungkin ngono. Karena kita merasa benar. Nah, Rasulullah ternyata nggak pakai ngotot. Nah, wis dumbar wae. Akhirnya, karena merasa diingatkan tidak mau ya ditinggal. Maka ini juga bentuk kita nanti kalau jenengan nasihati. Nah, tadi kalau kita nerima nasihat, ganti ini kalau kita nasihati. Nah, awake dhewe nasihati kira-kira nak gak digawe. Nak gak kanggo kira-kira piye? Cengkel ora? Cengkel ora kira-kira? Cengkel. Ya. Padahal ternyata in anta ila nadir wa ma alaika ilal balagh, tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Nasihat itu hanya menyampaikan saja. Orang itu mau berubah ndak berubah itu kudu urusane dhewe. Wong kuwi gelem tobat ora tobat kudu urusane dhewe. Maka Rasulullah pun tugasnya hanya sampai menyampaikan saja, tidak sampai memberikan hidayah.